hidup Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, yang memiliki nama asli Rosbeh, lahir di desa Jayan, dekat kota Isfahan di Persia, pada awal abad ke-7. Salman tumbuh dalam keluarga yang berkecukupan dan sangat dihormati di kalangan masyarakat setempat. Ayah Salman adalah kepala desa, yang menjadikan keluarganya memiliki pengaruh besar di komunitas mereka. Sejak kecil, Salman dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Dia mendapatkan pendidikan yang baik, yang pada saat itu sangat didominasi oleh ajaran agama Majusi. Ayahnya, yang sangat mencintainya, berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal, termasuk dalam pendidikan dan pemenuhan kebutuhan spiritual Salman. Meskipun tumbuh dalam lingkungan yang kaya dengan tradisi Majusi, Salman merasa ada kekosongan spiritual yang tidak dapat dipenuhi oleh ajaran agama tersebut. Dia melihat ritual-ritual yang dilakukan sebagai sesuatu yang tidak memuaskan rasa dahaga akan kebenaran dalam hatinya. Rasa ingin tahu yang mendalam ini kemudian mendorongnya untuk memulai pencarian panjang akan kebenaran yang sejati. Perasaan ini timbul karena ritual-ritual agama Majusi tidak mampu memuaskan dahaga spiritualnya. Salman merasakan kekosongan dalam hatinya dan mulai mempertanyakan ajaran-ajaran yang selama ini dia yakini. Perjalanan pencarian kebenaran Salman dimulai dengan pertemuannya dengan seorang pendeta Kristen yang saleh. Pendeta ini tinggal di sebuah gereja di luar kota tempat Salman menetap. Melalui pertemuan ini, Salman mulai belajar tentang ajaran agama Kristen. Pendeta tersebut sangat bijaksana dan menunjukkan kebaikan serta ketulusan hatinya dalam mengajarkan ajaran Kristen kepada Salman. Pengetahuan baru ini memberikan pencerahan bagi Salman, membangkitkan rasa ingin tahunya lebih dalam tentang agama tersebut. Salman mendalami ajaran Kristen dengan penuh semangat dan pengabdian. Dia belajar tentang nilai-nilai kasih sayang, pengampunan, dan pengabdian kepada Tuhan yang sangat berbeda dari apa yang dia pelajari sebelumnya. Pengalaman ini membuatnya semakin haus akan kebenaran dan menguatkan niatnya untuk terus mencari jalan yang benar. Namun, meskipun agama Kristen memberikan banyak wawasan baru dan kedamaian bagi Salman, dia masih merasa ada sesuatu yang belum lengkap. Dia merindukan kebenaran yang lebih mendalam dan pencerahan yang lebih besar. Perasaan ini membawa Salman pada keputusan besar dalam hidupnya meninggalkan kampung halamannya dan memulai perjalanan panjang mencari kebenaran. Perjalanan ini penuh dengan tantangan dan rintangan. Salman harus meninggalkan keluarganya, menghadapi bahaya di jalan, dan berhadapan dengan banyak kesulitan. Meskipun demikian, tekadnya tidak pernah goyah. Dia percaya bahwa setiap langkah yang dia ambil adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membimbingnya menuju kebenaran. Salman Al-Farisi, yang tidak pernah berhenti dalam pencariannya akan kebenaran, mendengar kabar tentang munculnya seorang nabi baru di tanah Arab yang bernama Muhammad. Desas-desus tentang seorang nabi yang membawa ajaran baru dan kebenaran yang hakiki membuat hati Salman bergetar. Dengan penuh harapan dan tekad yang kuat, Salman memutuskan untuk meninggalkan Persia dan melakukan perjalanan panjang menuju Arab. Perjalanan Salman bukanlah perjalanan yang mudah. Dari Persia, dia harus melewati padang pasir yang luas dan tandus. Setiap langkah yang diambil Salman syarat dengan risiko, mulai dari serangan perompak, kelaparan, hingga cuaca yang ekstrim. Namun, keyakinannya akan menemukan kebenaran membuatnya terus bergerak maju. Dalam perjalanannya, Salman mengalami berbagai rintangan yang tak terduga. Di salah satu kota yang dia kunjungi, dia bertemu dengan sekelompok pedagang yang tampak ramah. Namun, kebaikan mereka hanyalah tipuan belaka. Salman ditipu, dijebak, dan kemudian dijual sebagai budak. Rasa kecewa dan keputusasaan sempat melanda hatinya, namun dia tidak pernah berhenti berdoa dan berharap. Sebagai budak, Salman dijual dan berpindah tangan beberapa kali hingga akhirnya dia sampai di Madinah. Di Madinah, Salman dijual kepada seorang Yahudi yang tinggal di sana. Meski menjadi budak, Salman tetap gigih dalam pencariannya. Dia mendengar lebih banyak tentang Nabi Muhammad dan semakin yakin bahwa inilah kebenaran yang selama ini dia cari. Salman akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Dengan penuh kegembiraan dan harapan, Salman menceritakan pengalamannya kepada Nabi. Setelah mendengar kisah hidup Salman dan melihat ketulusan hatinya, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk membantu membebaskan Salman dari perbudakan.
Setelah tiba di Madinah sebagai budak, Salman Al-Farisi mendengar berita tentang seorang nabi yang telah muncul di tengah-tengah penduduk kota tersebut. Nabi Muhammad, demikian nama yang beredar di Madinah, disebut-sebut membawa ajaran baru yang mengajak kepada tauhid, menyembah Allah yang Maha Esa, dan meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala. Berita ini menggugah hati Salman yang selalu haus akan kebenaran. Di Madinah, Salman mendengar kisah-kisah menakjubkan tentang sosok Muhammad yang dikenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya. Rasa ingin tahunya semakin besar, dan Salman merasa terpanggil untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia ingat tentang tanda-tanda kenabian yang pernah diajarkan oleh pendeta Kristen yang bijaksana di masa lalu. Keyakinan Salman bahwa kebenaran pasti memiliki tanda-tanda yang jelas membuatnya memutuskan untuk menguji kenabian Muhammad berdasarkan tanda-tanda tersebut. Dengan hati berdebar, Salman meminta izin kepada tuannya untuk pergi dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika akhirnya ia mendapat kesempatan, Salman membawa sejumlah kurma sebagai hadiah untuk Nabi. Dia memberikan kurma tersebut dan memperhatikan dengan seksama bagaimana reaksi Nabi Muhammad. Dalam hatinya, dia mengenali salah satu tanda kenabian yang diajarkan oleh pendeta Kristen. Nabi Muhammad tidak memakan hadiah tersebut, melainkan membaginya dengan para sahabat. Tidak puas hanya dengan satu tanda, Salman mencari kesempatan untuk mengamati Nabi lebih lanjut. Pada pertemuan berikutnya, dia membawa kurma lagi dan melihat bahwa Nabi Muhammad memakan beberapa dari kurma tersebut, tetapi tetap membagi sebagian besar kepada para sahabat. Ini adalah tanda kedua yang dia cari, yakni bahwa seorang nabi akan menerima hadiah tetapi tidak akan mengkonsumsinya sendiri sepenuhnya. Kemudian, Salman melihat tanda kenabian yang ketiga dan terakhir, yaitu cap kenabian yang terletak di punggung Nabi Muhammad. Dengan penuh keharuan, Salman segera menyadari bahwa semua tanda-tanda ini adalah bukti yang tak terbantahkan dari kenabian Muhammad. Tanpa ragu, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi, menandai momen penting dalam hidupnya sebagai seorang Muslim. Pertemuan dengan Nabi Muhammad menjadi titik balik besar dalam hidup Salman Al-Farisi. Keputusannya untuk memeluk Islam lahir dari pencariannya yang panjang dan ketulusan hatinya dalam mencari kebenaran. Sejak saat itu, Salman menjadi salah satu sahabat Nabi yang setia dan berkontribusi besar dalam perjuangan Islam. Setelah memeluk Islam dan mengakui kenabian Muhammad, Salman Al-Farisi memiliki keinginan yang sangat kuat untuk berkhidmat sepenuhnya kepada agama Islam. Namun, keinginan ini terhalang oleh statusnya sebagai budak. Salman, yang sebelumnya dijual kepada seorang Yahudi di Madinah, merasakan kesulitan untuk memberikan kontribusi maksimal bagi perjuangan Islam karena keterbatasan statusnya. Rasulullah sangat memahami situasi yang dihadapi oleh Salman. Beliau menyadari bahwa potensi besar yang dimiliki Salman dapat memberikan sumbangan berharga bagi komunitas Muslim. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berusaha untuk membebaskan Salman dari perbudakan. Langkah pertama yang diambil Rasulullah adalah meminta Salman untuk membuat perjanjian mukatabah dengan tuannya. Mukatabah adalah sebuah perjanjian di mana seorang budak dapat membebaskan dirinya dengan membayar sejumlah uang dalam jangka waktu yang telah disepakati. Salman menghadap tuannya dan menyampaikan keinginannya untuk membebaskan diri. Tuannya, dengan persetujuan, menetapkan syarat bahwa Salman harus menanam 300 pohon kurma dan membayar 40 ukiah emas. Syarat ini terasa sangat berat bagi Salman yang tidak memiliki apa-apa. Namun, keyakinannya kepada Allah dan kepercayaan pada pertolongan Rasulullah membuatnya tidak berputus asa. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat dan menjelaskan situasi yang dihadapi oleh Salman. Beliau mengajak mereka untuk membantu Salman dalam memenuhi syarat yang ditetapkan tuannya. Para sahabat dengan penuh semangat menyisihkan sebagian dari harta mereka. Mereka membawa bibit kurma dan emas yang mereka miliki untuk membantu Salman. Bahkan, Rasulullah sendiri ikut serta dalam menanam bibit kurma bersama Salman dan para sahabat lainnya. Dengan kerjasama dan gotong royong yang luar biasa, 300 pohon kurma berhasil ditanam dalam waktu yang relatif singkat. Tidak hanya itu, para sahabat juga mengumpulkan emas yang dibutuhkan untuk melunasi perjanjian mukatabah. Berkat bantuan dan dukungan dari Rasulullah dan para sahabat, Salman akhirnya berhasil membayar tebusan yang ditetapkan oleh tuannya. Dengan tebusan tersebut, Salman akhirnya dimerdekakan dan menjadi orang bebas.
Pembebasan Salman dari perbudakan bukan hanya sekedar pembebasan fisik, tetapi juga menjadi simbol solidaritas dan persatuan umat Islam. Ini menunjukkan bagaimana komunitas Muslim saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Setelah dimerdekakan, Salman Al-Farisi dapat berkhidmat sepenuhnya kepada Islam. Dia dikenal karena kebijaksanaannya, dedikasinya, dan kontribusinya dalam berbagai bidang, termasuk strategi perang dan pemerintahan. Salman Al-Farisi memainkan peran penting dalam salah satu momen krusial dalam sejarah Islam, yaitu Perang Khandaq. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Ahzab, terjadi pada tahun 627 Masehi ketika sejumlah besar koalisi suku Arab dan Yahudi mengepung Madinah dengan niat untuk menghancurkan komunitas Muslim. Ketika berita tentang serangan besar-besaran yang akan datang ini sampai kepada Nabi Muhammad, beliau segera mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya untuk mencari solusi terbaik. Situasi yang dihadapi umat Islam saat itu sangat genting, mengingat jumlah musuh yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan Muslim. Dalam kondisi tertekan ini, Salman Al-Farisi mengusulkan sebuah strategi yang tidak biasa di wilayah Arab saat itu, tetapi sangat efektif di tanah kelahirannya, Persia. Salman mengusulkan untuk menggali parit yang mengelilingi sebagian besar kota Madinah. Teknik ini dikenal dalam bahasa Persia sebagai khandaq, dan itu adalah strategi pertahanan yang digunakan oleh bangsa Persia untuk melindungi diri dari serangan musuh yang lebih kuat. Ide ini diterima dengan antusias oleh Rasulullah, yang memandang usulan Salman sebagai cara yang bijaksana dan inovatif untuk mengatasi ancaman yang ada. Rasulullah segera memerintahkan para sahabat untuk bekerja sama dalam menggali parit. Pekerjaan ini dilakukan dengan semangat dan tekad yang tinggi, meskipun dalam kondisi cuaca yang keras dan kekurangan makanan. Salman sendiri turut aktif dalam proses penggalian, bekerja keras bersama-sama dengan para sahabat lainnya, menunjukkan semangat kolektif yang kuat. Parit yang digali ini terbukti menjadi penghalang yang sangat efektif bagi pasukan koalisi. Ketika mereka tiba di Madinah dan melihat parit yang lebar dan dalam, mereka terkejut dan bingung, karena strategi seperti ini belum pernah mereka temui sebelumnya. Pasukan musuh tidak dapat menyeberangi parit dengan mudah, dan hal ini memberikan keuntungan besar bagi pasukan Muslim. Selama pengepungan, pasukan koalisi mengalami kesulitan besar untuk menyerang Madinah secara langsung. Mereka harus bertahan dalam kondisi cuaca yang buruk dan kekurangan pasokan. Setelah beberapa waktu, pasukan koalisi mulai kehilangan semangat dan akhirnya memutuskan untuk menarik diri. Keberhasilan strategi parit dalam Perang Khandaq bukan hanya mencerminkan kecerdasan dan wawasan militer Salman Al-Farisi, tetapi juga menunjukkan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan. Kontribusi Salman dalam peperangan ini diakui oleh Rasulullah dan para sahabat sebagai salah satu faktor kunci yang menyelamatkan Madinah dari kehancuran. Perang Khandaq menjadi salah satu bukti nyata dari keberanian, kecerdasan, dan dedikasi Salman Al-Farisi kepada Islam. Dengan strategi yang brilian, dia berhasil mengubah jalannya sejarah dan memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi ancaman yang lebih besar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Salman Al-Farisi melanjutkan perannya yang penting dalam dakwah Islam dan pemerintahan. Kesetiaan dan kecerdasannya diakui oleh para pemimpin Muslim, terutama Khalifah Umar bin Khattab, yang melihat potensi besar dalam diri Salman. Umar bin Khattab kemudian mengangkat Salman sebagai gubernur di Al-Madain, sebuah wilayah yang sangat strategis pada masa itu. Tugas sebagai gubernur di Al-Madain tidaklah mudah. Salman harus mengelola sebuah wilayah yang multi-etnis dengan berbagai tantangan administrasi dan politik. Meskipun begitu, Salman menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya. Gaya kepemimpinannya mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesederhanaan, dan ketakwaan. Salman, meskipun memegang jabatan tinggi, memilih untuk hidup dengan sangat sederhana. Dia sering terlihat bekerja sendiri, menenun kain untuk memenuhi kebutuhannya. Kesederhanaan ini bukan hanya menunjukkan ketawaduannya, tetapi juga menjadi teladan bagi pejabat dan masyarakat. Dia tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, melainkan selalu berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Sebagai seorang gubernur, Salman juga sangat aktif dalam dakwah Islam. Dia menggunakan posisinya untuk menyebarkan ajaran Islam dan memberikan nasihat yang bijak kepada masyarakat. Salman selalu mengingatkan orang-orang tentang pentingnya iman yang kuat dan pengabdian kepada Allah. Banyak orang yang terinspirasi oleh kata-katanya dan kehidupan sederhana yang dia jalani. Selain itu, Salman juga menunjukkan keteladanan dalam hal administrasi dan pengelolaan sumber daya. Dia memastikan bahwa semua orang di wilayah kekuasaannya mendapatkan hak-haknya secara adil dan tidak ada yang merasa terabaikan. Kebijaksanaan dan keadilannya membuatnya sangat dihormati oleh rakyatnya dan para pemimpin Muslim lainnya. Salman Al-Farisi juga dikenal karena kesetiaannya kepada Khalifah Umar bin Khattab dan para pemimpin Muslim lainnya. Dia selalu memberikan nasihat yang jujur dan bijak, serta siap untuk menghadapi segala tantangan demi kepentingan umat Islam. Kesetiaannya ini membuatnya menjadi salah satu sahabat yang paling dihormati dan dipercaya. Kehidupan Salman setelah wafatnya Nabi Muhammad adalah cerminan dari pengabdian yang tulus dan tak kenal lelah kepada Islam dan umatnya. Dengan kecerdasan, ketakwaan, dan kesederhanaannya, Salman berhasil menjalankan tugasnya sebagai gubernur dengan sangat baik. Warisan kepemimpinan dan keteladanannya terus dikenang dan dijadikan inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Kisah hidup Salman Al-Farisi setelah wafatnya Nabi Muhammad menunjukkan bahwa dia tidak hanya seorang sahabat yang setia, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana dan pengabdi yang tulus. Pengaruhnya dalam sejarah Islam sangat besar dan warisannya terus hidup dalam hati dan pikiran umat Islam di seluruh dunia. Salman Al-Farisi wafat pada usia sekitar 250 tahun, menurut beberapa sumber di Al-Madain. Warisannya tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk spiritual dan intelektual. Ketulusan, kebijaksanaan, dan pengabdiannya kepada Islam menjadikan Salman sebagai salah satu sahabat yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Salman Al-Farisi, sahabat yang setia dan penuh ketulusan, mengakhiri perjalanan hidupnya yang luar biasa di kota Al-Madain, Ctesiphon, Irak. Menurut beberapa sumber, usia Salman saat wafat mencapai sekitar 250 tahun, usia yang sangat jarang ditemui. Kematian Salman bukan hanya kehilangan fisik bagi komunitas Muslim, tetapi juga kehilangan seorang sosok penuh kebijaksanaan dan pengabdian yang tak ternilai. Warisan Salman Al-Farisi tidak terletak pada kekayaan materi atau peninggalan fisik, melainkan pada jejak spiritual dan intelektual yang ia tinggalkan. Sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad yang sangat dihormati, Salman dikenal karena kebijaksanaan, ketulusan, dan keikhlasannya dalam beribadah dan berdakwah. Kehidupan Salman penuh dengan pengorbanan dan dedikasi untuk agama Islam, serta upaya tanpa henti untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Salah satu warisan terbesar Salman adalah kontribusinya dalam strategi militer, seperti yang terlihat dalam Perang Khandaq. Ide brilian menggali parit untuk melindungi Madinah dari serangan musuh adalah contoh nyata dari kecerdasan dan inovasi Salman yang terus dikenang dalam sejarah Islam. Strategi ini bukan hanya menyelamatkan Madinah, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan. Selain itu, Salman dikenal sebagai seorang yang sangat sederhana dan rendah hati. Meskipun dia pernah menjabat sebagai gubernur Al-Madain pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Salman tetap hidup dalam kesederhanaan. Dia sering ditemukan bekerja sendiri, memintal kapas untuk membuat pakaian, atau menjahit pakaiannya yang lusuh. Kesederhanaan ini mencerminkan sifat zuhudnya dan menjadikannya teladan bagi generasi berikutnya. Pengabdian Salman kepada Islam juga tercermin dalam upayanya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Salman adalah sumber hikmah bagi banyak sahabat dan generasi setelahnya. Kata-katanya yang bijak dan nasihatnya yang mendalam selalu diingat dan menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkannya.